Kita sudah bahas dalam Ihya gitu kan. Jangankan istilahnya Rabithah Alawiyah yang sekarang gitu, dulu saja Bani Alawiyin itu saja dikritik oleh Imam Ghazali disebabkan mustanadu rojaihim bisolahil aba, karena merasa lebih mulia yang bersandar dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya, sementara wa mukhalafatu sirati abaihim, perilakunya kita sebagai keturunannya bertolak belakang dengan nenek moyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus abinal kiram Abuya Muhammad Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila, seluruh jamaah yang hadir, yang masih setia menyimak live streaming Doa Bersama untuk Indonesia, Asia dan Dunia, yang mudah-mudahan harapan kita bangsa Indonesia selalu diberikan keamanan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama mengkaji kembali di dalam tafsir. Di sini masih kita bawakan tafsir dari ayat surat Al-Hujurat ya. Karena barusan oleh Ustadz Abdul Mujib sudah dibahas panjang lebar dengan nada tenor, dengan sekuat tenaga. Gus Ali juga udah blayer. Jadi saya di sini tidak begitu blayer ya, tawassut saja. Yang terpenting panjenengan bisa paham apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, apa yang disampaikan oleh Gus Ali, apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Abdul Mujib. Beberapa hari yang lalu kita membaca ayat Al-Quran dalam tafsir ini mengenai tentang inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inna akramakum saat temene leuwih mulyane sira kabeh indallahi ing daleme mungguh Allah iku atqakum leuwih takwane sira kabeh. Kalau di dalam bahasa Indonesia, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini sudah final saya kira. Artinya tidak patutlah untuk membangga-banggakan hal-hal yang lain. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib, itu kan kalau dalam Ihya itu diantara tanda-tanda ulama yang harus kita ikuti. Ulama akhirat yang harus kita ikuti itu adalah ulama yang bisa mendidik kita dari 5 hal menuju 5 hal. Maka kalimat itu kalau ulama atau Gus, Kiai, Habaib kalau tidak bisa mendidik kita dari 5 hal menuju 5 hal, berarti gak usah diikuti. Dan itu sudah jelas dalam Ihya. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan 5 poin itu, yang 5 ini diantaranya adalah waminal kibri ila tawadu. Ini kan ngeri, yang selalu mengajarkan kita supaya yang asalnya kita ini sombong, membanggakan diri, diajarkan tawadu. Yang terakhir, yang kelimanya lebih hebat lagi, yang biasanya terpecah belah, bermusuhan, waminal adawati, kita diajarkan an-nasihah, cinta kasih sayang, rukun, damai gitu kan. Maka kalau orang-orang walaupun itu berpakaian ulama, berpakaian orang-orang yang berilmu, kalau belum bisa mendidik kita dari 5 hal, bahkan justru malah terjadi perpecahan, maka gak usah diikuti. Itu sudah jelas ya. Maka betul ada di dalam hadis itu, sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama illa bithaubin hasanin. Jadi nanti itu kata Rasul akan ada masa di mana umat itu tidak mengetahui ulama, melainkan dia mengetahui ulama itu melihat pakaiannya. Pakaiannya yang berjubah, yang bergamis, pakaiannya yang pakai imamah, sorban, itu dianggap ulama. Bahkan kalimat sayati, sin ini kan kalau dalam ilmu nahwu ini kan maknanya istiqbal. Ini akan datang dan ini sudah kita rasakan.
Ya mudah-mudahan kita dijauhkan oleh orang-orang yang disampaikan oleh baginda Rasul. Amin Allahumma amin. Lalu kaitannya dengan inna akramakum indallahi atqakum bagaimana? Ini waqala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan begini, menjelaskan ayat tersebut. Monggo disimak. Innama yufaddalul insana biimanihi. Innama yufaddalul insanu biimanihi wattaqwa. Ingat, kemuliaan manusia ini kan ada kalimat inna. Inna itu litaukid. Ya betul gak santri? Jadi sungguh, wah ini paten kalau begitu. Sungguh kemuliaannya manusia itu ditinjau biimanihi wa taqwahu. Ditinjau dari seberapa besar keimanan dan ketakwaannya. Udah pakai inna nih. La bi abaihi walau kanu min bani Hashimi fa innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana 'abdan habasyian. Jadi sungguh kemuliaan manusia itu diukur dari keimanan dan ketakwaannya, bukan karena bapaknya. Artinya di sini kalau kita lihat, kenapa kok kalimatnya dalam ulama kok lali abaihi? Ini kan orang kalau memahami matan, oh berarti sebagian kelompok, sebagian orang itu masih ada yang suka merasa fadl, merasa lebih utama dibandingkan dengan orang lain karena bersandar kepada bapak-bapak. Ada gak di Indonesia? Ini kita santai ini. Tadi saya pikir iya ya, kenapa ya dalam tafsir ini kok kalimatnya lali abaihi begitu kan? Kita sudah bahas dalam Ihya gitu kan. Jangankan istilahnya Rabithah Alawiyah yang sekarang gitu, dulu saja Bani Alawiyin itu saja dikritik oleh Imam Ghazali disebabkan mustanadu rojaihim bisolahil aba, karena merasa lebih mulia yang bersandar dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya, sementara wa mukhalafatu sirati abaihim, perilakunya kita sebagai keturunannya bertolak belakang dengan nenek moyang kita, gitu ya. Itu disampaikan. Jadi makna inna akramakum indallahi atqakum itu adalah innama yufaddalul insanu bi imanihi wa taqwa la li abaihi. Sekalipun andai kata ada Kang Amar, Nang Amar nih, bapaknya seorang kiai, ibunya seorang mubalighah, hafizul Quran, bapaknya hafal kutubus sittah, hafal alfiyah, wah sampai di luar kepala, wis. Maka tidak akan bisa Nang Amar ini bergantung dengan kehebatan kemuliaannya bapaknya. Amar tetap Amar, paham ya? Dego, andai kata Dego punya mertua, Dego alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah punya mertua seorang dai atau seorang yang alim, punya pesantren, santrinya banyak. Maka Dego tidak bisa menyandarkan dirinya dengan kealiman mertuanya ataupun bapaknya. Ini disalahkan oleh para ulama, dan Al-Quran sendiri sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah begitu. Kenapa begitu? Kemarin kita sudah baca di dalam tafsir Ruhul Bayan itu, Imam Ali Zainal Abidin itu beliau kan menangis. Beliau sendiri saja sebagai cicit baginda Rasulullah tidak berani mengatakan dirinya bagian daripada ahlul bait yang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Enggak berani beliau. Beliau enggak berani. Wah, saya ini cicitnya, padahal kan dekat kalau cicit itu. Beliau tidak berani sampai mengatakan hayhat, hayhat artinya jauh. Karena beliau sadar Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga bukan untuk orang-orang yang punya keturunan bagus, bukan. Tapi liman ata'ahu, bagi orang yang taat, iman, bertakwa kepada Allah, wa in kana abadan habasyian, sekalipun itu adalah budak Habasyi. Jadi budak Habasyi itu budak-budak yang wajah kulitnya itu sawad, hitam.
Artinya yang secara kasat mata akan terhina gitu. Gak ada apa-apanya hitamnya Gofur, gak ada apa-apanya kita ya. Sekalipun itu adalah seorang hamba budak yang hitam gitu, kalau dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka layak dia masuk surga. Begitu juga kemarin kata Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khalaqan nara, sesungguhnya Allah menciptakan neraka liman asahu, bagi siapa saja orang yang berbuat dosa kepada Allah, ingkana mulkan kurasian. Kalau dalam kalimat lain tadi saya baca itu ada ingkana syarifan kurasian, walaupun dia orang yang mulia secara nasabnya sampai Bani Quraisy, artinya walaupun duriyah Rasul. Ini kan kalau kita lihat dari kalimat ini, apalagi coba yang mau dibanggakan kita? Gak ada yang patut dibanggakan. Kemudian yang kedua, karena tadi sudah panjang lebar oleh Ustaz Abdul Mujib mengenai membahas beliau masalah jihad tadi, masalah berjuang. Kadang-kadang memang jargon untuk jihad, menggunakan kalimat jihad itu paling mudah di kita. Ayo jihad, karena memang itu diperintahkan oleh Allah, sehingga orang itu berbondong-bondong untuk jihad, ingin mendapatkan surganya Allah, walaupun hasilnya ada juga yang bunuh diri mengatasnamakan jihad. Kita tinjau. Jadi kata Al-Imam Sufyan As-Sawri, beliau mengatakan begini, la yu'maru bil ma'ruf wa yunha 'anil munkar illa man kana fihi thalathu khisalin. Jadi kalau nanti sampean andai kata ditakdirkan oleh Allah, kita ditakdirkan setelah berhasil menimba ilmu dari Abu Yamamah Ghufran, sampean jadi orang yang promotor jihad andai kata. Pahami? Tidak diperintahkan amal ma'ruf nahil mungkar kepada setiap manusia kecuali dia mempunyai 3 karakter, 3 hal. Nah ini kadang-kadang kita taunya jihad saja. Hayya alal jihad, aiskariman mutsyahidan, kan begitu. Sementara 3 karakter ini tidak terpatri di dalam jiwa kita. Yang pertama, rafiqun bima yu'maru. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi promotor orang yang jihad, maka kita harus punya rafiq, jiwa lemah lembut. Artinya nggak anarkis dong. Karena kita lihat dalam sejarah peperangan Kanjeng Nabi, sok buka dalam Sirah Nabawi, Kanjeng Nabi itu selalu mewanti-wanti para sahabat. Ketika sudah perang bersama kafir, bersama musuh, kalau dia itu sudah tidak berdaya, dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk dibunuh. Bahkan dalam sejarah selama Kanjeng Nabi ikut perang cuma 1 kali Rasulullah itu membunuh. Yang dibunuh oleh Rasulullah ketika perang Uhud namanya Ubay bin Khalaf, bukan Ubad, Ubay bin Khalaf. Karena dia minal munafikin. Singkat ceritanya begini, dulu itu perang Uhud itu umat muslim dikepung oleh 2 kelompok. Satu kelompok musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang kedua kelompok munafikin yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf. Nah, secara perjuangan sebenarnya bagi umat muslim ini lebih berat melawan orang-orang yang munafik. Makanya Rasulullah sampai berani membunuh Ubay bin Khalaf. Itu tercatat di dalam kitab Tafsir Yasin. Kalau yang pernah ngaji Tafsir Yasin, ingat-ingat ya, sepanjang sejarah beliau perang. Kemudian yang kedua, rafiqun bima yunha. Dan ketika si orang ahli jihad ini, ketika dia melarang, juga harus dengan jiwa yang welas asih. Coba gimana caranya? Amal ma'ruf nahil mungkar tapi dengan welas asih. Apakah ketika ada orang yang mabuk kemudian ditabok, digebugin begitu? Kemudian ada orang-orang yang istilah lagi maksiat kemudian kita bunuh atau serbu? Orang kita memahami Al-Qur'an, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kok. Nabi Muhammad, para sahabatnya memang tegas kepada orang-orang kafir, tapi tegasnya mereka ruhama'u bainahum, dengan cinta kasih sayang. Maka dulu pernah dengar ada disampaikan oleh Abu Ya begini, ketika kalau mau menghilangkan tempat yang menjadi prostitusi, bahasanya begitu, beranikah orang yang melarang memberikan sebagai pengganti lah, bahasanya
Apa namanya itu? Penggantinya itu apa? Kompensasi. Sehingga orang yang menjual diri atau orang yang istilahnya berlaku maksiat di situ besoknya tidak sampai terdolimi, artinya tetap dia bekerja dengan cara baik. Ini kan ngeri loh. Bisa nggak seperti itu? Bukan hanya sekedar menghancurkan, sweeping dan lain sebagainya, bukan begitu. Itu namanya rafiqun bima yu'mar wa rafiqun bima yunha. Andai kata Ustadz Imron ini dia jualan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ada promotor. Itu tempatnya Ustadz Imron, hancurkan saja. Nah, selepas dihancurkan boleh-boleh saja, tapi setelah dihancurkan kompensasinya apa yang diberikan kepada Ustadz Imron? Paham nggak maksudnya? Itu yang disebut rafiqun bima yu'mar wa rafiqun bima yunha. Ternyata berat ya. Makanya ada wajahidu haqqo jihad, itu benar. Jihadlah, berjuanglah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Kenapa kalimat itu ada haqqo jihadi? Berarti masih ada orang yang mengatasnamakan jihad tapi dia tidak haqqo jihadi. Begitu maknanya. Lanjut ini kepanjangan ya, kepanjangan. Kita nunggu Abu Yamamah Gufron ya besok lagi, karena ini udah panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap manusia itu mulia di sisi Allah itu sebab keimanan dan ketakwaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.